Hai Interisti, Forza Inter. Kembali lagi dengan channel Update Inter, channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda. Dan inilah berita hari ini. FC Inter News melaporkan pelatih kepala Inter Simone Inzaghi telah memberikan 3 hari libur kepada anggota skuad yang tidak dipanggil untuk tugas internasional sebelum kembali berlatih. 14 pemain Inter akan memperkuat tim nasional masing-masing di jeda internasional pekan ini, dan mereka yang tidak dipanggil akan kembali berlatih bersama Inzaghi, termasuk sejumlah pemain tim dari Primavera yang akan berlatih bersama pemain senior lainnya. Sementara itu, pemain yang mengalami cedera ringan saat melawan Milan kemarin yaitu Nicolo Barella, Alessandro Bastoni, dan Edin Dzeko telah menjalani pemeriksaan lebih lanjut dan hasilnya mereka tidak mengalami cedera serius. Ketiga pemain tersebut telah bergabung dengan tim nasional masing-masing. Jurnalis Italia Mario Concerti yakin bahwa Inter bisa masuk dalam 8 besar tim terbaik di Eropa jika mereka tampil lebih konsisten dalam hal penyelesaian akhir yang masih menjadi problem di saat melawan tim-tim besar. Kualitas Inter masih tetap sangat tinggi dan mereka sedang dalam performa terbaik dengan memainkan gaya sepak bola yang positif dan efektif meskipun tanpa diperkuat Romelu Lukaku dan Achraf Hakimi. Namun Nerazzurri cenderung menyanyiakan peluang emas di laga-laga penting dan ketika menghadapi tim besar. Inter saat ini memiliki fondasi yang lebih kuat, ujar Concerti kepada TMW Radio pasca laga kontra Milan. Inter meraih 3 hasil imbang di awal musim di Liga. Mereka memiliki karakter tim yang mudah menciptakan peluang bagus, seperti ketika mereka beberapa kali nyaris mencetak gol kedua melawan Milan. Jika mereka lebih konsisten dalam hal penyelesaian akhir, maka mereka akan berada di antara 8 tim teratas di Eropa. Jurnalis Italia Marco Barzaghi melaporkan bahwa dana investasi publik PIF Arab Saudi sangat tertarik untuk mengakuisisi saham mayoritas Inter. Namun pemilik saat ini Suning cenderung untuk menolak menjual klub. Beberapa minggu yang lalu muncul laporan bahwa perusahaan investasi yang dipimpin oleh putra mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman sedang dalam pembicaraan lanjutan untuk mengakuisisi Nerazzurri dalam kesepakatan senilai sekitar 1 miliar euro. Meskipun Suning mengisyaratkan komitmen mereka untuk terus memimpin Nerazzurri. Saat diwawancarai oleh Sport Mediaset, Barzaghi menyatakan bahwa ia telah mendapat konfirmasi dari sejumlah sumber bahwa proses penjualan klub sedang berlangsung dengan baik. Sedikit klarifikasi tentang masalah PIF. Saya mengatakan apa yang saya tahu, ada sesuatu yang bergerak. Marotta sekarang mengerjakan sesuatu yang penting secara diam-diam, ujar Barzaghi. Berkat dimulainya proyek pembangunan stadion baru Inter, maka negosiasi PIF dengan Suning telah dilanjutkan kembali setelah sebelumnya terhenti karena permintaan 1 miliar dari Suning. Oleh karena itu, PIF sangat ingin berinvestasi di Italia, sedangkan Suning belum menyerah juga karena stadion baru dapat sangat meningkatkan pemasukan klub. Dari apa yang saya terima dari sumber yang dekat dengan PIF, bahwa tampaknya kali ini mereka bertekad untuk membuat penawaran penting. Mari kita coba memahami bagaimana Suning akan menangani tawaran tersebut. Waktri juga masuk dalam permainan karena saya tidak berpikir Suning akan mampu menutupi utang klub. Saya pikir akan ada berita besar pada akhir tahun ini. Mantan striker Arsenal Kevin Campbell mengatakan bahwa manajer baru Tottenham Hotspur, Antonio Conte, ngotot untuk mendatangkan mantan pemainnya Stefan de Vrij dari Inter. Conte secara resmi ditunjuk sebagai pelatih Spurs pada pekan lalu setelah meninggalkan Inter pada musim panas kemarin. Sekarang dia sudah mengantongi daftar nama yang ingin diboyong ke Spurs untuk memperkuat skuad barunya. Beberapa di antaranya adalah pemain Inter Milan.
Saat diwawancarai oleh media Inggris Football Insider, Kevin Campbell mengidentifikasi De Vrij secara khusus untuk menjadi target utama Conte di jendela transfer Januari ini. Dan ia yakin bek timnas Belanda itu akan pindah ke London Utara. Conte menginginkan De Vrij dan Spurs akan bergerak untuk merekrutnya. Seperti yang kita ketahui, Conte sangat tegas, jadi saya yakin kita akan segera melihat De Vrij mengenakan seragam Spurs, ujar Kevin Campbell. Hasil seri di derby della Madonnina menegaskan bahwa Inter kesulitan menghadapi tim-tim besar. Direktur Inter BP Marotta mengungkapkan alasannya. Marotta menyesalkan kegagalan Inter Milan meraup poin penuh di derby Milan. Kesulitan Inter menang dari tim-tim besar karena tidak mampu memaksimalkan keuntungan. Bisa jadi karena sebuah kekurangan kecil, kami harus berbenah. Detail-detail membuat perbedaan, tapi kami sudah tampil bagus di laga-laga itu, ucap Marotta kepada radio Anchor Sport. Kami tidak memaksimalkan keuntungan. Melawan Juve kami menghadiahkan penalti di injury time. Dengan Lazio juga begitu. Kemudian kalah di sebuah pertandingan yang buruk. Kemarin kami punya beberapa kesempatan yang tidak kami manfaatkan. CEO Nerazzurri BP Marotta juga menyangkal bahwa Inter berniat mendatangkan Lorenzo Insigne dari Napoli dan mengatakan akan fokus membangun tim pada musim panas mendatang. Hari ini kami fokus dengan grup yang di tim kami, yang diisi oleh para juara Liga Italia. Tim ini mampu menjawab ekspektasi kami. Saya pikir kami tak akan melakukan perubahan pada Januari nanti. Pikiran kami tertuju pada bulan Juni mendatang dan juga investasi untuk masa depan. Bek legendaris Inter BP Bergomi memuji performa mantan timnya Nerazzurri saat melawan AC Milan pada matchday ke-12 Liga Italia Serie A musim 2021-2022. Meski pada akhirnya Nerazzurri harus puas berbagi poin dengan rival sekota mereka, Bergomi merasa bahwa pasukan Simone Inzaghi telah menampilkan performa yang kuat. Bergomi juga memuji penampilan Hakan Çalhanoğlu pada derby pertamanya berseragam Nerazzurri melawan mantan timnya. Dalam sebuah wawancara dengan Sky Sport Italia, Bergomi mengatakan bahwa Inter lebih pantas meraih kemenangan karena sepanjang 90 menit mereka lebih banyak menebar ancaman dan menciptakan peluang emas ketimbang Milan. Dari segi permainan, Inter lebih baik, ujar Bergomi. Milan bermain agresif, tapi Inter tampil lebih baik selama 90 menit dan menciptakan banyak peluang untuk mencetak gol. Bergomi kemudian ditanya tentang kegagalan Lautaro Martinez mencetak gol. Dia sedikit gugup karena itu bukan momen yang mudah. Pemain terbaik di laga ini adalah Çalhanoğlu. Tidak hanya karena gol penalti, dia terus bertarung menunjukkan bahwa dia selalu berbahaya. Darmian, Bastoni dan Perisic juga tampil bagus. Gelandang Cagliari Nathan Nandez masih berharap bisa bergabung dengan Inter di bursa transfer Januari ini. La Gazzetta dello Sport melaporkan gelandang Uruguay masih memendam kekecewaan berat setelah gagal berseragam Inter di Juli lalu. Pada bursa transfer musim lalu, sang pemain tampaknya selangkah lagi untuk pindah ke Inter dengan status pinjaman dengan kewajiban beli. Tetapi kemudian Cagliari menaikkan biaya peminjaman yang membuat manajemen Inter gagal merekrutnya. Inter juga masih berniat untuk merekrut sang pemain karena dengan fleksibilitasnya yang bisa menempati beberapa posisi, yakni sayap kanan dan gelandang tengah.